Sungguhan itu Om Coki. Beneran memang. Si evaluasi dari si dokter ini. Dikasihlah Analisa, bukan analisa, anamnesis, amnesia. anamnesis, anestesi. Pokoknya begitulah. Ya, oke. Oke. Di dunia dalam berita Mas, apa ya? sekarang masih ada dunia dalam berita. Oh, terus? Kebanyakan kan begitu, Mas. Kebanyakan, ya, setuju Iya, toh? saya. Kebanyakan kan begitu ya. Semangat, serius. Otak terbuka ya. Indonesia, brek. Kalah, Mas. Sudah. Iya kalah yo. Aduh. Sudahlah, tidak, Mbak, tapi memang itulah, Mas. Kita bertahun-tahun itu ya, sepak bola Indonesia begitu-begitu saja. Ya. Terus ya satu pelatih bagus masuk dengan dia program-program yang bagus dan ketua PSSI juga yang bagus, lalu dibebankan beban yang sebenarnya ya terutama oleh para ini masyarakat sepak bola Indonesia itu. Ya juga sih. Terlalu bertinggi, Mas. Harapannya terlalu tinggi. Ya, harapannya terlalu tinggi dengan komposisi, dengan kita sumber daya manusia sepak bola yang begitu rendah ini. Iya sih. Itu. Cuman ya kembali lagi kayak kurikulum sekarang di sekolah itu kan bermacam-macam agenda ataupun kegiatan sekolah gitu. Iya, hubungannya apa dengan sepak bola ini, Mas? Ya kan ada ekstrakurikuler toh. Bener toh? Ada ekstrakurikuler basket, sepak bola, renang dan lain sebagainya. Bener toh? Kenapa pusing ya kepala? Atau tidak terlalu cobaan jauh. Hah? Masa maksud terlalu jauh, saya pusing. Oh, jauh kemana maksudnya? Jadi mau apa nih, Mas? Itu tadi tuh kan bisa dikorelasikan. Tidak bisa, Mas. Tidak bisanya kenapa? Ya, tidak bisa. Iya, kan pasti Ya, ada. kalau mau korelasi dengan ya kita dapat sekarang begini, Mas Adi. Mata pelajaran olahraga itu berapa jam? 1 minggu. Ya kurang lebih satu jam tuh. 1 jam lebih 1 kalau jam pelajaran tuh. Oh, lebih lah kalau saya lebih. Iya, tapi itu kan bukan hanya sepak bola. Tidak bisa, Mas. Jadi panjang itu, panjang. SSB, sekolah sepak bolanya, bagaimana karir dari apa ya? Secara Sebentar. Ini bagaimana? Ini kita bahas apa ini? Siapa suruh yang mau bawa ke situ, Mas? Loh. Gimana? Kita bahas sepak bola atau bahas yang apa ini? Ya sekarang Mas Adi mau bahas apa? Ya. Bilang saja, saya lagi apa? Lagi semangat ini. Lagi fly. Gini Om Jobs. Akhir-akhir ini kan di dunia dalam berita. Mas. Apa ya? Sekarang masih ada dunia dalam berita. Oh, terus? Tuhan. Di berita-berita baik begitu elektronik diberitakan. Nah, itu bukan dunia zaman TVRI zaman kapan, Mas? Saya tahu Mas Adi itu orang tua. Tapi tidak perlu ditunjukkan di sini lah. Lebih tua mana? Saya atau Om Coks? Kelihatan lah. Oke, jadi gini. Kan di berita-berita sekarang ini kan lagi naik daun. Yang katakan yang sekarang ini sih yang saya baca ataupun saya dengar. Biji aman, Mas?
aman lah. Aman. Itu tentang study tour, Om. Study tour. Iya kan, study tour. Bukan study tour, Mas. Apa itu? Istilah bahasa Indonesia apa? Apa? Istilah bahasa Indonesia apa? Dharma wisata. Dharma wisata. Kok Dharma wisata? Bukan Dharma wanita. Dharma apa begini? Dharma gandul. Itu sebuah Tidak. Istilah bahasa Indonesianya ada tuh. apa itu? Wisata sambil belajar. Kepanjangan, Mas. Ngapa? Tutwuri Handayani. Itu. Alon-alon wes kalkun. Ya semacam itulah. Oh, tidak, ada Apa? istilah bahasa Indonesia itu. Iyo. Dharma Wisata sih. sambil belajar. Dharma wisata, Mas. Dharma wanita. Tidak, Dharma wisata. Coba cek di Dharma Google. wisata. Coba ya, sebentar. Coba. Istilah apa? Tidak percaya saya sih, Mas. Lama sekali. Study tour. Susu masih banyak ini masih bisa disiram ini. Apa itu? Istilah bahasa Indonesianya apa? Ini enggak ada nih. Ini malah field trip. Coba cari istilah bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesianya study tour. Tur sekolah? Bisa jadi tur sekolah, Mas. Sudah wisata pembelajaran. Wisata pembelajaran itu sama dengan Dharma wisata. Coba Mas Adi cari Dharma wisata. Serius. Dharma wisata itu apa kalau begitu? Apakah sama dengan Dharma winata? Dharma wanita. Atau Dharma angling? Perjalanan kunjungan singkat dengan tujuan bersenang-senang. Itu. Perjalanan kunjungan singkat dengan tujuan bersenang-senang. Itu study tour itu singkat ke panjang, Mas? Ini beda lah. Sama, Mas. Yes, nanti ditanyakan aja lah sama guru BP. Guru biologi lebih tahu, Mas. Soalnya ketika study tour itu kebanyakan dipakai untuk bercocok tanam. Oh. Tanam ubi. Iya, tuh tanam pohon api atau itu bagian daripada itu juga. Kalau itu wisata biologi kalau itu. Sudah wisata rohani aja. Ya, oke. Lanjut aja lah. Oke. Nah, terus habis gitu. Ini udah selesai nih. Okay. Udah ya, saya tutup ya. Kita kesepakatan study tour. Oke. Terus habis gitu study tour ini ada beberapa orang tua atau wali murid yang itu pro kontra. Di berita ini. Di berita. Yang saya baca nih gitu loh. Yang saya baca ini ada pro kontra. Ada yang sampai orang tua wali murid ini ngevlog gitu. Ngevlog dia sampai entah itu emosi, entah itu marah, entah itu dia mengumpat. Ya, umpat sih enggak sih. Kayak mengumpet. Meledak-ledak lah emosinya itu. Jadi menyala si orang tua wali murid ini. Jadi study tour itu bagi si orang tua itu tadi itu tidak berguna. Tidak berguna karena apa?
kita bisa mengetahui tempat wisata ataupun tempat bersejarah yang mana itu kita pelajari itu bisa melalui handphone gitu loh, Google dan lain sebagainya, gitu. Bukan Google, Mas. Apa? Google. Google. Lanjut, Ya. silakan. Nah, terus habis gitu si orang tua wali murid ini juga mengatakan kalau itu sangat membebani Membebani. dari si orang tua yang katakan orang tua wali murid ini kalau dia ekonominya pas-pasan atau di bawah itu kan sangat terbebani sekali. Tetapi dari pihak sekolah itu mengatakan kewajiban untuk ikut. Kalau seandainya nggak ikut, dia nggak akan lulus inilah, lulus itu kah, dapat nilai yang ini, dapat nilai yang itu, dengan iming-iming ataupun dengan teror-teror dari si guru Guru BP. BP itu tadi ya. Tapi kalau menurut ID sih enggak sih. Gitu. ID enggak mengatakan seperti Bisakah itu. kita bicara serius, Mas? Iya, Tolong. serius. Oke. Tidak ada hubungan ide ini, Mas. Ya, oke. Oke, mencoba. Saya tidak suka kita bercanda-bercanda. Wah, Tidak suka. Kita harus serius. Oke. Serius. Oke. Jadi si siapa? Orang Ini. tua katanya suruh serius. Iya, maksudnya kan makanya bicara itu yang lepas. Iya, lepas ini. Lepas apa ini? Oke, lanjut. Nah, terus habis gitu, kalau saya asumsi saya sendiri atau penilaian saya, ya ada benernya juga sih orang wali murid itu tadi ya. Ada yang setuju dengan study tour itu tadi, ada yang tidak setuju gitu loh. Ya, tidak setujunya karena dengan alasan-alasan yang seperti itu tadi yang disampaikan orang tua wali murid tadi yang di vlog. Ekonomi. Ya, satu ekonomi, yang kedua ya nggak berguna ataupun tidak buang-buang waktu, dan yang paling utama keselamatan dari si anak ini gitu loh. Maksudnya si murid ini. Kalau seandainya dari perjalanan study tour itu dari pergi sampai pulang itu dengan selamat, syukur alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau seandainya berangkatnya di tengah-tengah perjalanan itu ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu maksudnya. Entah itu, ya seperti yang diberitakan ini kan ada kecelakaan gitu loh. Ada musibah, tragedi di daerah Subang kah kalau nggak salah itu. Itu satu bis terperosok ke jurang. Di acara study tour itu tadi. Ya, Bukan di acara, Mas, dalam rangkaian. dalam rangka rangkaian apa ini? Ya pokoknya begitu. Ya, oke. Wis. Saya hari ini nurut aja lah. Oke. Nah, orang tua mana yang ibaratnya nggak emosi ataupun nggak marah gitu loh. Dalam Oke, keadaan. saya paham Nah, tadi maksud. ya. Jadi anggap saya ini temannya Mas Adi. Iya, terus? Kita Ya memang ngobrol. teman ya. Siapa bilang, Mas? Oh gitu ya. Kita nih partner in crime. Serius. Jadi dulu beberapa dokter, Dokter ya ini. ya, mereka kan tergabung dalam satu ikatan, Mas. Ikatan? ID. Oke. Jadi Mas Adi kan punya anak ini, usia sekolah sekarang. Toh. Menurut Mas Adi sendiri bagaimana? Ya kalau saya pribadi sih, ya ada benernya juga gitu loh. Apanya yang benar? Ya itu tadi. Sabar, saya ganti pertanyaan. Seandainya Mas Adi ada dalam ini, si Boy ini, mereka dari sekolah mau study tour, bukan study tour karya wisata. Ya wis. Bukan Dharma Wisata ya. Makanya saya seperti itulah. Oke. Di skip ini. Nah, Mas Adi mau atau tidak? Setuju atau tidak? Asal ada jaminan keselamatan, terus habis gitu
Iya toh. Tidak bisa begitu mas kalau macam. Sekarang begini mas, Hmm. kita siapa yang tahu? Kita duduk begini tiba-tiba meteor jatuh, tung, kita mati. Tidak ada yang tahu mas, tidak ada yang bisa prediksi ke depan itu seperti apa. Iya Om Coki, kalau seandainya Om Coki bilang seperti itu, berarti kan itu bisa dihindarkan. Kalau seandainya kita tahu ada meteor nih, gitu loh. Mas, siapa yang bilang tahu ada meteor mas? Kalau zaman saya SMA dulu, jam 19.30 ada Meteor Garden. Itu. Jangan kasih contoh yang meteor seperti itu. Meteor kan jatuhnya kan pelan tapi tidak bisa mas. Menurut kena mati. BMKG itu mas. BMKG. Ya. Oke. Ya begitu. Apa? Maksudnya ya. Tidak mas. Ya hari sial itu tidak ada di kalender mas. Iya. Cuman paling tidak nih. Sopir bus itu dia sudah bawa itu hati-hati, mata besar lihat ke depan, mengendarai kendaraan dengan baik agar supaya baik jalannya. Tiba-tiba ada satu mobil truk tronton dari sana, mau bikin apa? Mau salahkan siapa? Mau salahkan Dharma Wisata tadi? Oh tidak. Dari wisata ke karya wisata. Study tour. Okay. Mau salahkan study tour tadi yang oh tidak bisa. Tidak bisa, kita kan tidak tahu. Terus gimana? Ya kita harus apa? Sebenarnya itu bukan alasan, Mas. Bukan alasan. Ini nanti keselamatan bagaimana ya? Sudah kita percayakan saja sama Bapak Ibu guru. Tapi kalau seandainya ada apa-apanya? Ada apa-apanya itu seperti apa, Mas? Seperti tadi. Sekarang begini, okay. Anak-anak tidur ya, sudah malam, sudah jam 12, jangan berkeliaran lagi, banyak binatang buas di sini. Contoh ya, camping di outdoor ini. Okay. Bukan outdoor, lingkungan alam terbuka. Anak-anak tidur ya, jam 12, jangan berkeliaran. Ada satu orang anak yang bengal, bodoh, goblok ini dia jalan keluar. Harimau terekam dia, mati. Terus mau salahkan siapa? Ya otomatis Dharma wisatanya yang dihapuskan. Oh tidak, guru-gurunya yang disalahkan. Oh tidak, anak itu sendiri yang bengal. Iya Om Coks, gini Om Coks. Tidak bisa Mas. Ya sudah, kita sudahi kalau nggak bisa. Jadi gini, kalau seandainya andai kata nih Om Coks, sudah tahu anak itu bengal, anak itu bodoh ke apa dan istilahnya nakal. Ya nakal atau beling dan sebagainya. Bukan siswa baik lah. Nah, bukan siswa baik, betul. Siapa itu? Nah, itu kan seharusnya si guru ini kan dia bisa mempertimbangkan ataupun bisa memprediksi. Oh, kita ngomong seperti ini tadi, seperti yang instruksinya Om Coki. Jangan keluar yang ini. Nah, antisipasinya dari si guru ini kalau seandainya ini berkeliaran, kita harus antisipasi seperti ini. Harus ada yang jaga dong. Kalau seandainya sesuai instruksi, ini masih anak-anak gitu loh. Tapi kalau seandainya dia sudah kayak SMA atau mahasiswa diberikan instruksi seperti itu, mereka bisa berpikir Om Coks gitu loh. Tapi kalau seandainya Om Coks tadi bilang jam 12 harus tidur semua, tidak boleh ada yang berkeliaran dan lain sebagainya. Nah, ya, ini anak-anak. Anak-anak gitu. Ini umur berapa nih Mas? Nah, ya usia 0 sampai 12 kan bisa. Mas, anak-anak umur 12 tahun siapa yang bikin acara sampai jam 12 malam? Duh. Ada loh Om Coks, ada. Ya, itu saya kan punya anak, itu. Si Boy ini. Si Boy. Siapa tak kenal dia. Itu dia ada acara pramuka. Oh itu pramuka Mas. Itu ada pramuka itu memang begini kan kita bicara Dharma Wisata. Tapi itu study tour Om Coks. Gitu pramuka itu bukan study tour apa? Mas. Perkemahan Sabtu Minggu. Itu dilakukan di luar Sabtu Minggu. Tuhan, teman-teman, kamu komentar ya. Yo. Mas Adi ini tour pramuka itu bukan study tour. Study tour itu beda lagi, Mas.
Tapi paling tidak itu kan kegiatan di luar sekolah, Om Iya, Cok. tapi beda kalau pramuka ya pramuka. Terus Study tour. Kira bisa, Mas. kalau saya ya kegiatan kalau seandainya itu memang di dalam lingkungan sekolah itu tidak masalah, Om Cok. Tapi kalau seandainya di luar ini, entah itu study tour, entah itu kegiatan pramuka, entah kegiatan ekstrakurikuler apa yang mana di luar sekolah ini, ya kita kan bahasnya kan cara tangkap dari si anak ini dong, gitu. Oke. Bukan berarti ini study tour, ini pramuka, ini kan, ya sama-sama kegiatan di luar sekolah nih ceritanya. Bukan berarti kegiatan studi tour ini tadi Om Cok ini persemi gitu. Terus habis gitu Om Cok jangan samakan ini. Ya memang beda gitu loh. Memang beda, cuman kita kan ngomong si anak-anak, daya tangkap dari si anak-anak ini gitu loh. Anak-anak menangkap instruksi dari si guru ini. Adik-adik jangan keluar bukan malam-malam. adik-adik, Mas. Apa? Anak-anak. Oke. Ya. Children, boy, Ya. and girl. Boy. Boy. Ya. Tapi Mas, Tapi setuju nggak seperti itu, Om saya Cok? tidak peduli Mas, anak Oh, bukan tidak anak boleh. saya. Saya pusing. Cuki mah. Mulut Anda kotor sekali, Mas. Ya wis asu wis. Jangan bilang Cuki Mai begitu ya. Ini kan ini kan bulan Mei. Cuki Mei. Iya toh? Salah saya ngomong. Aduh, saya kalau Depok 4 kata di depan itu 4 huruf satu kali itu 4. Mas Adi tahu. 4 huruf itu 4 huruf di depan itu. Coki. Nanti besok saya tulis sini Cuki Mai. Saya bilang amazing. Jadi begini, Mas. Oke, gimana? Ini kan sebenarnya seperti yang tadi saya bilang saja. Menurut saya itu ya kita tidak tahu ini. Iya, bener Om Coki. Kalau seandainya itu musibah ya, entah itu maut dan lain sebagainya, ya toh. Memang kita nggak tahu. Nah itu masa Ya, dia tahu. Tapi paling tidak si siapa dari panitia ini, ya toh, study tour ini kan kayak mengantisipasi lah gitu loh. Dengan cara apa? Saya tanya Mas Adi. Seandainya sekarang Mas Adi jadi guru di sekolah itu, cara mengantisipasinya bagaimana? Ya, tetap koordinasi dengan Pak supir ini, selalu mengatakan Pak hati-hati, Pak supir pelan-pelan dan lain sebagainya. Kita bawa anak-anak, kita bawa rombongan dari kelas dari SD ini masih anak-anak Pak. Nah, kita selalu mengingatkan terus Om Cok gitu loh. Bukan berarti kita kalau seandainya kita sudah mengingatkan tapi si Pak supirnya, ya berarti kan Pak supirnya. Kembali lagi, kita bukan salah menyalahkan Om Coki gitu loh. Gimana? Saya tidak salah menyalahkan. Iya. Salah menyalahi. Salah menyalahi gimana sih? Sebenarnya tidak Mas. Ya itu sudah tadi. Intinya di situ. Kita Gimana? Tidak ada yang tahu 5 menit ke depan akan terjadi apa. Iya. Betul Om Cok, betul. Kita memang nggak tahu. Cuman paling tidak kita kan antisipasi gimana berusaha gitu loh. Mas, seandainya kalau saya jadi supir itu, saya langsung bilang, Pak Guru, kok datang bawa mobil ini? Kimai bicara terlalu banyak. Gini. Kadang-kadang begini, Mas. Betul. Tekanan itu bikin orang stres. Iya. Sedikit, masa dia pernah bawa mobil toh? Pernah bawa mobil toh? Mobil apa ini? Apa saja. Oke. Bawa mobil terus, pelan-pelan mas. Emosi juga toh. Enggak juga sih. Kalau saya loh, kan Om Coki tanya saya tadi.
Kalau saya enggak. Kadang-kadang gitu kita udah Oh, mancing, Om Coki kita sendiri. udah mancing ketika jalan terus, pelan-pelan, jangan terlalu atau saya juga tidak bodoh untuk bawa motor kencang-kencang terus mati, tidak. Saya tahu mana gas, mana rem, mana menghindar, mana berhati-hati. Saya tahu. Kecuali mungkin supir itu psikopat, ya, mungkin. Tapi siapa juga yang mau ini lalu ambil risiko mati terus bos. Kecuali memang supir itu ada masalah keluarga, tiba-tiba toh? Ya nggak tahu lagi kalau kayak gitu. Tapi saya pikir tidak ada yang barang kalau tiba-tiba rem blong atau jalan licin atau ada tabrakan, ya kita kan tidak tahu, Mas. Iya, enggak bermasalah sekarang kenapa kok sampai kita menyalahkan atau bukan menyalahkan, kita ngomong Om Coki ini seolah-olah membenarkan dari study tour ini gitu loh. Begini Mas, study tour ini penting sebenarnya. Iya. Ya karena study tour ini kan biasanya kan dilakukan di mana? Di mana maksudnya? Ya mungkin ya di akhir-akhir semester atau seperti itu kan, atau ya pokoknya diatur ini supaya apa ya? Kan tujuannya kita belajar di luar juga supaya bisa dapat suasana yang baru, merefresh otak anak-anak yang mungkin selama berapa hari itu dengan rutinitas ke sekolah, ada pelajaran yang memang mereka senang, tapi ada pelajaran yang ya sebagai siswa kan pasti begitu. Ada pelajaran yang mereka tidak kurang suka, membebani mereka dengan banyak itu. Nah 1-2 hari mereka keluar untuk berstudy tour tadi, berwisata di luar tadi, supaya dapat suasana baru, otak bisa kembali segar. Maksudnya begitu, saya setuju. Tapi kalau alasan begini, kalau alasan ekonomi, saya pikir ketika kau sudah kasih masuk kau anak untuk sekolah, berarti kau sudah siap dengan semua risiko. Makanya bikin anak itu rencana, goblok. Jangan asal bikin. Tahu sekolah mahal, kamu kasih sekolah. Kalau kau rasa sekolah mahal, anak tidak usah kasih sekolah. Kuli kah apakah? Kan begitu. Om Coki marahi saya. Ya, karena di sini saya tidak mungkin marah ini. Kira-kira begitu toh Mas. Alasan ekonomi. Ya, siapa suruh kau bikin anak? Siapa suruh kau kasih sekolah anak? Gini Om Coks, kalau Om Coks mengatakan siapa suruh bikin anak, siapa suruh anak masuk sekolah situ, ya toh? Om Coks tadi bilang seperti itu. Tidak. Oke. Ya. Yuk. Mas masuk motor dulu Mas. Masukin motor dulu. Kalau saya sih ya semua keinginan orang tua itu kan memberikan yang terbaik untuk si anak. Ya toh, benar kan? Tujuannya kan itu. Jangan sampai seperti orang tua ataupun bapaknya atau ibunya. Ya toh. Pokoknya yang tujuan utama adalah memberikan yang terbaik untuk anak. Cuman kalau seandainya kan ini tadi kan timbul pro kontra. Saya kan bilang tadi dari awal kan pro kontra, gitu loh. Ada yang senang, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, di sisi lain saya menyampaikan wali murid yang ngevlog tadi, gitu loh. Yang ngevlog tadi yang katakan berapi-api ataupun membara, menyala, ya. Karena acara study tour ini tadi yang bukan akhirnya acara Mas, kegiatan. Okay. Jadwal. Tidak kegiatan. Oke, ya wes. Kegiatan study tour ini karya wisata, ya toh, Dharma Wisata. Iya. Ini wisata alam Mas. Wisata alam. Alam apa ini? Nature. Bukan alam gaib ya. Pak Leo dong. Hari panca.
Udah. Sarah Wijayanto. Oh, Sarah Wijayanto. Iya toh. Iya, Sarah Wiwi. Wiwi Gombel. Aduh. Terus? Itu Mas. Iya, memang. Tapi kan di sini saya cuman menyampaikan dari si orang ini tadi. Oh, berarti kita tidak Gitu perlu loh. memberikan masukan atau kritik atau seperti tidak perlu ya. Cuma informasi saja berarti. Informasi. Gitu Sudah loh. kalau begitu. Terima kasih untuk informasinya Mas Hadi. Luar biasa saya Tapi Om sangat- Coki ntar, Om Coki pernah study tour enggak? tidak. Loh, kenapa kok membara? Kenapa Ya, saya menyala? emosi Gitu. dengan ibu-ibu ke orang tua murid. kayak itu. Ibu-ibu. Tadi Maksudnya bapak-bapak tadi yang ngevlog sudah tadi. apalagi bapak-bapak. Terus? Bapak itu berarti tidak ada otak. Itu macam saya berapa waktu lalu baca artikel Mas. Banyak anak itu dibuat tanpa perencanaan. Salahnya di situ. Tanpa perencanaan. Iya, sekedar Gak bisa. terus jadi, terus hamil, terus Terus. melahirkan. Akhirnya bingung. Itu tadi Mas. Semua orang akan tahu bahwa pendidikan itu mahal. Makanya orang itu Pendidikan itu penting. iya penting tapi mahal. Mahalnya dari Ya itulah. sekolah-sekolah gratis ini kan kita tahu kualitas toh Mas. No, Semakin mahal itu biasanya kualitas semakin bagus. tergantung dari siswanya Om. Ya, tapi pasti siswa punya pola pikir juga kan bisa lebih baik daripada ya memang Iya. memang ini tapi ya kebanyakan kan begitu Mas. Kebanyakan ya setuju Iya, saya. Kebanyakan kan begitu ya. Terus? Jadi ya bagaimana ya kalau makanya memang ya harus sadar itu dulu. Kan sebelum saya mendaftarkan anak ke satu sekolah ini, Ya. saya kan pasti pelajari dulu nih, sekolah ini seperti apa nih, tanya-tanya ke orang yang mungkin dia anak pernah sekolah di situ, Alumni, atau seperti itu, atau mungkin ada brosur atau apa gitu, baca-baca dulu, oh begini, sekolah ini begini. Bukan ujuk-ujuk datang langsung anak ke sekolah di situ. Tidak mungkin itu orang tua goblok gitu. Cukup main kira-kira begitu. Saya emosi sekali malam ini. Karena bicara soal anak ini kan kebetulan saya belum punya. Oke. Lanjut. Tapi itu penting itu. Maksudnya Sudah program. pasti ada kesadaran dari orang tua untuk itu. Otomatis dia sudah tahu bahwa di sini ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Betul. Ya kalau memang kau sudah tahu begitu, terus sepertinya saya tidak mampu begini. Saya tidak mampu untuk sekolahkan anak di sini. Oke, seandainya saya mampu, tapi kegiatan ini sepertinya kurang tidak bermanfaat ya. Ya sudah cari sekolah lain yang kira-kira bermanfaat. Contoh, ya toh? Atau kegiatan ekstrakurikuler di sini terlalu berbahaya. Ekskul panjat tebing, ekskul merakit bom, contoh. Contoh Mas. Lulusan ISIS. Bukan, ISMI. Oh, ISMI. Apa itu? Ya, pokoknya ISMI. Apa gitu. Itu tuh. Jadi ya gimana ya? Nah, tapi sekolah juga salah sebenarnya. Maksudnya bukan salah. Tidak bisa keterang apa ya? Ya kalau memaksakan juga ya. Sebenarnya bukan memaksakan sih. Sekolah tidak salah, Mas. Tadi Saya bilang salah. tarik kembali. Nah, kata-kata tadi. Maksudnya karena itu sudah ada dalam program. Ya mungkin dia punya itu selama 1 tahun atau waktu pembelajaran itu sudah ada program itu ya. Itu tidak bisa ini. Iya toh. Itu Mas. Ya, saya pribadi sebagai bapak ya,
Ya memang dari bapak. Ya. Boy. Boy. Dia itu kelas berapa, Mas? Hah? Kelas berapa? Tahun ini naik ke kelas 3 SMP. Sombong. Iya. Dia habis ini mau apa itu? Sekolah apa itu? Renang. Serius ini, Mas? Oh iya betul. SMK renang? SMK renang. Les renang. Oh iya. Jadi Itu bukan sekolah, Mas. Sekolah itu. Oke. bukan ekskul. Ya itu tadi ya. Kalau saya pribadi ya toh, sebagai bapak ya otomatis kan memang Sombong. tugasnya mencari nafkah Ya. ya toh, mencari uang dengan apa yang menjadi kebutuhan Ya. anak istri Oke. ya toh, insya Allah bisa mencukupi. Nah untuk Makin berat karena itu istri pertama, istri kedua. Susah, Mas. Makanya satu saja. ini meledak loh. Tidak saya akan bilang orang-orang lain. Orang lain. Contoh. Ya. Oke. Menyala abangku. Kan ada orang yang begitu tuh maksudnya. Ya. Benar sih. Mas Ali ini kan memang orangnya ya begitu. Ya, bukan siswa baik. Karena tagline ini. Tadi Mas Adi seketika kaget dan pucat tiba-tiba. Santai mas. Saya tidak akan membocorkan rahasia itu. Santai. Rahasia apa ini? Ya namanya juga rahasia, Mas. Ya. Duduk sini supaya kena angin, Mas. Mulai keringat. Memang hawanya panas. Mungkin nanti malam hujan. Jadi lebih seger dikit lah. Gitu. Mas Adi ini sebenarnya apa? BMKG? Dwi Korita Karnawati. Ada beberapa mak-mak rempong itu kan, aduh, study tour lagi. Ini pasti nih ulah dari entah itu dari guru, entah itu dari kepala sekolahnya kah, apakah. Biasanya kan mak-mak rempong kan seperti itu. Bikin jalan-jalan ini. Dikait-kaitkanlah seperti itu. Gitu. Ada beberapa mak-mak rempong yang seperti itu. Tapi ya kembali lagi benar Om Coki gitu loh. Kita kalau seandainya masuk di sekolah yang sudah kita tuju, ya otomatis kita dukung dong program-program dari si sekolah itu. Ya enggak? Kita dukung. Meskipun itu dengan catatan-catatan kita harus antisipasi itu tadi. Entah itu kita kan ada peraturan dari sekolah, orang tua wali murid tidak boleh ikut. Tetapi kita membuntuti dari belakang. Wah, itu salah juga itu, Mas. Wih, salahnya di mana, Om? Itu masuk dalam pembuntutan. Pembuntutan. Terus? Ya sudah. Ya seperti yang anak saya si Boy ini waktu SD. Namanya apa kemarin? Boymin. Mas Adi yang bilang. Ini kata Mas Adi loh. Iyo. Yuka. Yo. Boy. Nyala, Boy. Nah, terus habis gitu ya memang kita buntuti dari belakang. Maksudnya kita Termasuk Mas awasi. Adi. Iya, waktu itu kebetulan alhamdulillah
dapat cuti dari kerjaan, yang akhirnya berangkat sama-sama ke sana. Saya sama istri, lalu apa itu? eh, kita lihat dari belakang atau dari jauh kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama si sekolah ini dengan anak-anak didiknya gitu loh. Jadi ya otomatis kita orang tua wali murid ya cuman ngawasi dari belakang. Seandainya ini kan biasanya kan anak-anak ini kan suka lari sana lari sana lari sini. Nah begitu ada orang tua kan pastinya dia langsung terdiam gitu loh. Maksudnya entah itu tidak berani, entah itu dia merasa nggak enak atau sungkan. Itu salah mas. Loh, salahnya di mana? Itu akhirnya buat anak dong berekspresi itu tidak keluar. Itu juga bisa mematikan kemandirian mas. Iya Om Coks. Gini Om Coks, ada beberapa anak ini kan yang katakan hiper. Nah, kalau seandainya si anak ini yang jaga-jaga gawang normal, itu kiper. Oh, oke baik. Bukan kita bicara olahraga lagi. Oke baik. Iya toh? Kita kan bicara. Soalnya kan di pinggir jalan motor mobil bising. Ya, oh iya. Atau pakai corong saya. Tawa gitu. Toa mas, bukan toa. Oke lanjut. Seperti itu Om Sok. Jadi bukan berarti kita apa apa ya kayak membuntuti, bukan memata-matai. Semisal apa ya istilahnya itu apa ya, kita membelenggu kemandirian dari si anak, bukan gitu. Kita tuh tahu anak kita itu hipernya seperti apa, maksudnya aktifnya seperti apa. Kalau seandainya dia lepas dari pandangan ataupun dari jangkauan namanya pariwisata kan otomatis guru nggak bisa ngawasi secara satu persatu gitu loh. Karena kan banyak sama dari kelas 2 sama 2 itu kan A, B, C, D banyak gitu. Satu kelasnya itu sama ada 30 orang atau 30 anak didik di situ. Ya otomatis kan ada berapa banyak gitu loh Om Cok. Nah, beda lagi kalau sebenarnya dia ngajar di kelas, otomatis kan fokusnya kan langsung di situ. Seperti itu Om Cok. Jadi Om Cok tadi bilang katakan apa tadi? Kemandirian tadi loh. Kemandirian tadi Om Cok bilang apa? Merangkul apa? Ya maksudnya sudah biarkan anak-anak mereka berkembang. Mas, seaktif-aktifnya anak itu dia tidak mungkin pergi lalu membahayakan diri sendiri. Oh, Om Coki belum tahu Om Coki. Gini Om Coki. Ya, ini pengalaman nih. Ya, oke. Kalau Om Coki kan masih proses nih. Program pembuahan, pembibitan. Tidak Mas, tidak. Maksudnya itu apa tadi? Ya toh. Jadi gini Om Coks. Hiperaktif, anak hiperaktif ada bermacam-macam. Oke. Itu bisa membahayakan dirinya sendiri, bisa membahayakan dirinya dengan orang lain juga bisa. Contoh, anak hiperaktif, dia nggak tahu itu bahaya apa tidak. Tapi kalau seandainya dia sudah merasakan bahaya, atau sudah katakan nih dia ketabrak, contoh. Bagaimana Mas? Duar. Okay. Ya seperti itu. Baru
Dia bisa merasakan, aduh sakit. Itu yang namanya pembelajaran. Apa ya? Saya menjelaskan ke Om Coki Tidak, Mas. Loh, tidak Om Coki. Oke, saya tidak punya anak, tapi Bukan tidak punya anak, belum punya anak. Kita ini kan melihat di lingkungan sekitar, membaca, mendengar, menjilat, merasapi. Nah itu. Maksudnya ada gium begini, Mas. Keledai itu tidak akan masuk ke lubang apa begitulah. Hanya keledai yang bisa masuk ke dua lubang yang sama gitu. Manusia itu tidak mungkin akan masuk ke lubang yang sama. Kecuali manusia itu dia bebal, otak, buntu, goblok, tunarungu dan lain-lain sebagainya. Itu yang namanya pembelajaran, Mas. Ketika saya pisau begini, saya cuk, oh luka, sakit. Itu sakit. Saya tidak akan ulang. Oh, berarti kalau pakai pisau jangan begini, harus berhati-hati. Seperti begitu. Okay. Itu yang namanya pembelajaran. Om Coks pernah enggak? Pernah, Mas? Punya teman yang mana temannya Om Coki ini punya anak yang bilangnya hiperaktif. Oh, anak saya hiperaktif ini. Kesana kemari, kesini kemari. Iya toh? Tapi tidak mungkin dia akan mencelakakan diri sendiri. Gini Om Coks. Itu tadi saya ngomong. Ada bermacam-macam hiperaktif. Contohnya si Boy. Ya, ini langsung ke contoh langsung. Si Boy ini dia selalu nggak bisa diam. Selama PAUD, TK, SD nggak bisa diam. SMP ya alhamdulillah sudah dia karena apa? Si dokter ini kan saya bawa nih ke psikiater si Boy ini. Nah, habis itu kita di poli psikiater itu jangan ini, jangan itu, jangan. Saya ngomong seperti itu, jangan ini, jangan itu, jangan. Dokternya bilang jangan Pak, biarkan saja. Saya pengen evaluasi apa ya? Saya pengen melihat ada apa dengan anaknya Bapak. Dia pernah bukan mengevaluasi apa? Hipertensi atau apa begitu? Bukan hipertensi. Iya. Atensi. Kamuflase. Kok kamuflase? Atensi. Bukan atensi, Mas. Apa? Itu apa istilah? ATK aja deh. Ya. Ya oke. Oke. STMJ. Parah. Terus habis gitu si dokter itu bilang, biarkan Pak, saya mau evaluasi anaknya Bapak. Oke. Di sini pegang ini, berapa detik pindah lagi ke sini. Detik pindah lagi. Detik lagi sana lagi. Oke Pak, saya sudah tahu. Nah, si dokter ini mengatakan, Pak, Ibu, si anak Bapak ini dia hiper di tangan, dia aktif di tangan. Sebisa mungkin Bapak sama Ibu memberikan kegiatan sama si anak Bapak ini, kegiatan yang menguras tenaga di tangan. Entah itu basket, entah itu bola bekel, entah itu badminton, entah itu renang, terserah pokoknya nguras tenaga ataupun kekuatannya dari si tangan. Kalau seandainya anaknya Bapak kekuatan tangan ini sudah katakan capek, dia akan berhenti istirahat tidur. Sungguhan itu Om Coki, beneran memang. Si evaluasi dari si dokter ini dikasihlah Analisa. Bukan analisa, Anamnesis. amnesia. Anamnesis. Anestesi. Pokoknya begitulah. Ya, oke. Ensemble.
Dennis Bergkamp mungkin. Iya. Kenapa tidak jadi bartender, Mas? Hah? Bartender kan kocok-kocok minuman juga tuh. Kocok. Ya minuman. Iya. Campur-campur minuman. Nggak suka. Oh gitu. Nggak Ya suka. kan itu kan contoh, Mas. Atau Nah, setelah itu saya kasih kegiatan dia renang waktu dia SD. TK kalau nggak salah itu. TK. Nah, si dokter ini mengatakan, Pak, Bu, ini nanti anaknya ibu ini dia akan berangsur-angsur hilang hipernya, entah itu di SD kelas 4, 5 atau 6. Bener itu Om Coki, beneran itu memang. terus Nah setelah itu ya anak saya ini ganti ke kaki. Iya kan? Kan dari mata turun ke hati, ke tangan, ke kaki lah, Mas. Tapi Jangan diteruskan. untung tangan atau kaki, Mas. Kalau yang aktif yang itu, woi, Mas Adi masalah banyak tuh. yang itu nih yang mana? Yang itu di bawah perut, Mas. Lutut. Oh, perut ini. Lutut. Oh lutut. Ya. Ya. Rukuduk gitu. Ya. Oke. Itu kalau itu yang aktif, Mas. Wih, bahaya, Mas. Ya. Anak sekecil itu. Ya itu tadi Om Coks. Jadi terus habis gitu Om Coks tadi mengatakan jangan belenggu kemandirian ataupun kebebasan dari si anak. Nah, karena kita sudah tahu kelebihan kekurangan dari si anak kita itu tadi. Kalau seandainya dia lepas pandangan dari kita, apalagi di luar, yang di luar ini entah itu berbahaya apa tidak, ya otomatis kan kita harus tetap concern atau awasi terus gitu loh. Bukan berarti kita itu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, jangan ini, jangan itu, tidak gitu loh. Betul, saya setuju. Tapi menurut saya tuh, menurut saya pribadi, apa yang Mas Adi lakukan tadi itu tepat tuh. Bawa ke psikiater, dokter psikiater yang pas, kemudian supaya tahu tuh. Tapi kebanyakan itu para orang tua ini juga karena kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran, ya betul, kekhawatiran yang berlebihan. Beberapa waktu lalu saya udah nonton satu podcast itu tentang ini pembinaan sepak bola ini, macam orang tua dong antar anak ke sekolah sepak bola, terus harus begini, dong atur. Mereka yang ikut campur. Banyak kan kejadian bukan hanya di sepak bola, di yang lain pun seperti itu. Betul. Akhirnya, iya sih. Iya tuh. Akhirnya ngeblank, maksudnya banyak komen sana, komen sini. Seharusnya saya harus nurut mana nih? Berarti memang harus banyak psikiater, Mas. Psikiater anak terutama dan dokter anak supaya menganalisa ini baik, kemudian bisa diarahkan dengan baik. Itu penting. Itu Setuju. penting. Setuju. Kita bikin sekolah, Mas. Sekolah psikiater. Apa tuh, Mas? Itu tuh. Karena kecemasan yang berlebihan akhirnya ya saya nonton di mana itu? Ya sudah, kalau Bapak Ibu lebih tahu ya sudah pulang ajar sendiri saja. Contoh begitu. Maksudnya ya bagaimana ya? Ya tapi ya itulah. Kita kembali ke Dharma Wisata saja tapi ya. Terus Dharma Wisatanya kenapa ini? Ya itu. Ya itu kalau menurut saya biarkan saja. Karena tidak ada. Kembali lagi, otomatis kan tadi saya mengatakan kita dukung saja Om Coks. Ya tahu kegiatan-kegiatan dari sekolah itu kan memang sudah direncanakan, sudah bukan diprogram. Bukan kita dukung, Mas. Saya tidak. Oh saya. Dukung, ya, Mas saya dukung.
Saya pun juga dulu waktu SMP pernah study tour Ah, di Surabaya menuju ke Jogja. orang tua setuju. Ya mau nggak mau kan harus setuju. Ayo. Mau nggak mau harus setuju. Itu kan Mas Adi yang bilang. Iya. Loh, saya kan meneruskan dari si orang yang ngevlog tadi Om Cok. Tapi waktu itu bapak dan mamanya Mas Adi bagaimana pendapatnya, tanggapannya? Ya kalau itu sudah peraturan ataupun sudah instruksi dari sekolah ya mau gimana? Harusnya tuh begitu. Gitu loh. Karena kan itu memang satu ya memang kegiatan sekolah. Terus yang kedua, kalau toh itu memang untuk apa ya ngomongnya? Untuk nilai entah itu sejarah, entah itu nilai dari bahasa Indonesia, entah ya ikuti. Gitu loh. Ikuti karena apa ya? Study tour itu pada saat si siswa ini mengikuti, kamu menikmati atau kamu mendapatkan ilmu atau tidak, ya itu terserah gitu loh. Yang penting kamu mengikuti kegiatan ini, entah kamu menikmati, entah kamu itu enjoy, entah itu kamu nggak seneng, ya terserah gitu loh. Terus? Ya habis gitu yang saya pada saat alami, yang saya study tour di Jogja itu, saya senang Om gitu loh. Karena apa? Satu, saya dapat wawasan lagi. Ternyata ada ini. Apa? Ya awak Ini apa, Mas? di itu Om, di Jogja itu di aromanya ini pesawat. Jadi apa ya? Oh, bukan di aromanya. Ini di Keraton Jogja. Nah, otomatis kan mencangkup sejarah, Nah, kekeratonan, kesultanan dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi kita bisa tahu kereta kencana itu seperti apa, Keraton Jogja itu seperti apa. Kan kita waktu itu di sekolah hanya melihat di gambar saja toh, di buku pelajaran. nah terus Dan habis itu kita melihat, seperti ini ya. waktu Mas Adi pergi tuh waktu Sultan Hamengkubuwono berapa, Mas? Ke-9 waktu itu. Zaman tahun kapan itu, Mas? Ke-9, ke-10. Bukannya 10. ke-8. Mending satu aja deh. Sekalian. biar tambah nih. Satu angkatan Ki Hajar Dewantoro. Bukan Ki Hajar Dewantoro, Om. Pangeran Diponegoro. Itu. HOS Cokroaminoto. Iya. Ya itu sih Om. Oke lah. Lika-likunya memang bukan lika-liku sih. Kalau kita mengikuti katakan nafsu, terprovokasi akhirnya. Tidak, Mas. Apa? Ya mungkin karena kemajuan teknologi juga mempengaruhi. Banyak orang yang kaget dengan ini, kemajuan teknologi media sosial yang begitu canggih. Apapun kita bicara detik ini pun langsung bisa semua orang tahu, banyak orang tahu. Itu mempengaruhi juga. Barang ini ya kembali ke ini saja sih, kebijaksanaan masing-masing orang tua. Kebanyakan orang-orang tua yang ribet-ribet begitu tuh mungkin waktu sekolah itu mungkin tidak asik. Tidak apa? Tidak asik.
Tidak asik. Contoh asik ini menurut Om Coki apa? Pengertian maksudnya apa? Tidak asik. Tidak pandai bergaul, agak sedikit bodoh, ya begitu lah. Begitu. Akhirnya ya maksudnya ya sudah ikut. Tidak. Seperti yang tadi saya bilang, Mas. Ya seperti sekolah ini kan kita sendiri yang tentukan, orang tua ikut berproses dalam situ. Gitu. Oke lah, mungkin saya bisa tanya, kau mau sekolah di mana? Bapak sama sekolah di SD ini, contoh. SDA. Oh iya. Kemudian saya akan pergi dan lihat, SDA itu begini. Oh, boleh. Atau lihat begini, aduh, Bapak uang tidak cukup untuk sekolahkan kau di situ, terlalu mahal. Ke sekolah Z sajalah, lebih murah. Disesuaikan juga. Itu penting, Mas. Supaya jangan ada lagi ketika disesuaikan dengan kemampuan dan lain-lain sebagainya, akhirnya tadi ada juga tidak perlu ada keluhan-keluhan seperti itu. Ini memberatkan orang tua lah, membuat anak jadi terbeban. Tidak, Mas. Nah, macam begini, Mas. Contoh ada dulu saya ingin sekali masuk ke SMA itu, SMA di Brito di Jogja sana. Anak-anak yang bisa gondrong, tapi ketika nilai di bawah mereka otomatis dikeluarkan. Contoh, ya toh. Asik berarti. Ya kalau kau tidak ya sadar diri saja. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Kalau kau punya anak tidak goblok dan tidak bisa masuk ke situ, ya jangan dipaksakan. Disesuaikan dengan ini itulah. Tapi ada gini, Om. Ada orang tua. Ada orang tua, Mas. Yang mana orang tua ini ya karena tingkat keegoisan. Semisal nih contoh. Tadi Om Coki kan mengatakan mengukur tingkat, entah itu dari tingkat ekonomi, entah itu dari faktor dari si anaknya ini, gitu, mampu apa tidak dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah, entah itu pelajaran maupun ekskul yang lain. Nah, ada pula orang tua ini terlalu memaksakan, yang akhirnya si anak ini satu mau merasa terbebani itu tadi, terus yang kedua dia ingin dia dipandang entah itu dari masyarakat, tetangga kanan kiri, gengsi. betul, tingkat keegoisan tuh akhirnya dia egois dengan dirinya. Anak saya masuk situ ya supaya ini, tapi tidak mengukur tingkat berpikirnya dari si anaknya sendiri. Betul. Gitu. Egois. Kadang-kadang kan ada begini nih, ada pernah bahasa begini nih. Mungkin Mas Hadi pernah dengar. Enggak sih. Bapak ini cuma SMA, jadi minimal anak S1. Gitu. Iya. Atau begitu tuh. Padahal anaknya tidak mau minum es. Tapi dipaksakan untuk harus es. Harus minum es. Itu. Iya, ini memang kan betul. Dibutuhkan kejelian. Ya, cuman atau dipaksakan untuk anak harus S-nya 2. Loh, anak S1 saja belum habis, mau dipaksakan S2. Ini terlalu kenyang. Itu, atau ya mulutnya kedinginan ya, siapa tahu. Itu, Mas. Es apa dulu ini? Es dung-dung. Oh, es dung-dung. Belum, Om. Ada pula gini, Om Joks. Si orang tua ini memaksa si anak supaya apa? Si orang tua ini memaksa anak ini dengan segala upaya yang dimiliki oleh orang tua ataupun si bapak. Entah itu bapak sama ibu, itu bersama-sama. Gak apa-apa nak. Bapak sama ibu banting tulang, kerja keras, biar kamu bisa sekolah di tempat ini.
ada pula yang seperti itu. Nah, ada pula si anak ini dengan komitmennya dari si orang tua ini, dia bisa ngerti. Ada pula yang nggak bisa ngerti. Nah, itu yang nggak bisa ngerti ini yang hancur mina ini nanti. Nah, kalau sini ngerti, ya otomatis ini pasti akan berhasil ini, si anak ini. Iya toh. Dengan segala upaya si orang tua, ada ndak ada, bapak sama ibu akan carikan supaya kamu bisa masuk sini, kamu bisa sekolah ini, kamu bisa dapat ilmu dari sekolah ini, entah ilmu baik atau ilmu buruk, ilmu hitam. pokoknya kamu bisa sekolah di sini. Itu Mas. Luar biasa. Selamat. Terima kasih informasinya. Anda layak dapat. Luar biasa. Piagam penghargaan. Oke Mas Adi. Terima kasih. Itu aja. Oh, jadi intinya itu kalau menurut saya Iya. perencanaan yang baik. Kemudian Khalil Gibran itu pernah tulis begini Mas. Anakmu itu bukan anakmu. Sudah biarkan dia berkembang saja, bertumbuh. Ya kita sebagai orang tua itu mengarahkan. Anakmu bukan anakmu. Bukan anakku. Anakmu bukan anakku. Kalau itu lebih ke majalah ini, cerita pendek di majalah Kartini atau Oh Mama Oh Papa. Kartini atau Femina gitu. Anakmu bukan anakmu. Oke, terus itu. Nanti cari saya di Google ada tuh Khalil Gibran. Oke, terus. Nah, orang tua itu mengarahkan. Iya toh, memberikan pandangan. Maksudnya biarkan anak itu kemudian dia memilih. Memilih tapi yang kemudian dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipilih. Itu penting. Itu bertanggung jawab itu yang penting. Harus kita tanamkan sama kemudian si juga anak. Disesuaikan dengan faktor-faktor yang seperti tadi itu. Nah itu faktor ekonomi lebih penting. Wah, setuju Pol itu. Gitu. Sak pol-polnya itu. Jangan keinginan lebih besar daripada pendapatan. Loh. Ada bahasa ini. Keinginan daripada perbuatan. Bukan. Apa? Besar tiang daripada pasak. Besar tiang daripada pasak. Itu bagus Mas. Pasak apa ini? Pasak bumi. Oh, pasak. Terima kasih Mas. 2 kali. Belum,